Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rizkullah Falebi Abbas dengan NIM 5012000617. Di sini saya dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Maksud dan tujuan saya di sini mau menjelaskan materi tugas yang diberikan oleh Pak Padul Mubarak, yaitu tentang ekonomi trika data panel di program R pada paket PLM. Sebelum kita memasuki pada program R, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Padul Mubarak. Ekonomi trika atau disebut dengan tugas data panel jelas merupakan salah satu bidang utama dalam profesi statistik. Tetapi sebagian besar materi yang digunakan sulit untuk diestimasikan. Tetapi walaupun sulit diestimasikan, ada solusinya, yaitu hanya dengan program R biasa. Nah, kita lanjut lagi. Maksud dari PLM ini adalah paket untuk R yang dimaksudkan untuk membuat estimasi modal atau estimasi model panel linear menjadi modal. Nah, PLM di sini juga menyediakan fungsi untuk memperkirakan berbagai modal dan membuat referensi yang kuat. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu mengelola data dan formula. Pada poin pertama, yaitu maksudnya, pada poin ini bisa diilustrasikan dengan aplikasi ke beberapa contoh terkenal. Contohnya sebagai berikut. Di dalam mengelola data dan informasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu struktur data, transformasi data, perumusan. Ada 3. Kita masuki yang pertama adalah struktur data. Seperti data yang di atas, versi PLM saat ini mampu dikerja dengan data reguler. Ini kita anukan dulu data PLM-nya. Selanjutnya, frame tanpa transformasi lebih lanjut mengutamakan sintaks periodenya dan berada di 2 kelompok pertama atau di 2 kolom pertama. Transformasi data yang kedua yaitu struktur data. Yang pertama adalah struktur data. Seperti data yang di atas, versi PLM saat ini mampu bekerja dengan data reguler. Data regulernya frame year in value capital sudah muncul, ada 6 data. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya data yang terbawa adalah tile Grunfeld, yaitu nih sudah muncul, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sampai 200, dari 195 sampai 200 bisa dilihat sendiri. Selanjutnya adalah transformasi data atau disebut dengan HIT A. HIT A kita bisa lihat sendiri adalah sektor Work Capital Output. Itu dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1982.
kita bisa lihat sendiri itu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya adalah heat envelope atau disebut dengan heat MP1UK, Premier Actor M-Wag Capital Output. Ada 6 bagian juga dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1982. Selanjutnya adalah summary atau ringkasannya, bisa dilihat sendiri, minimal 0,104, 1 STQU 1,181, ada mediannya 2,287, ada min 7,892, 3DQU 7,020, dan max-nya atau disebut dengan maksimal 108,562. Baiklah, selanjutnya adalah heat asymmetric. Ini bisa dilihat sendiri, asymmetricnya ada 10 dan ada 6 bagian dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1984. Ada 6 bagian. Selanjutnya adalah data transformasinya atau disebut transformasi data, yaitu estimasi data panel yang perlu menerapkan transformasi yang berbeda ke seri yang mentah. Contohnya adalah yang pertama adalah kita hit dulu lag F-nya ada 0, 1 sama 2 itu bisa dilihat sendiri, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dari tahun 1977 sampai dengan 1982. Selanjutnya adalah hit different. Kita running. Hit different ini ada dari tahun 1977 sampai dengan 1983. Selanjutnya lagi hit within. Hit within-nya sama dari tahun 1977 sampai dengan 1982, bisa dilihat sendiri angkanya. Dan selanjutnya adalah hit between. Hit between ada 4. Yang pertama adalah 4,366571. Yang kedua adalah 71,362428. Yang ketiga 19,04143. Yang keempat 26,0350000. Baiklah, ini hit between yang menggunakan sebagai data. Ini hit between menggunakan 10 data. Bisa dilihat sendiri, ada macam-macam datanya. Selanjutnya perumusan atau formulation. Pada perumusan ini, standar tidak terlalu berguna untuk menggambarkan suatu model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator untuk menangani masalah ini. Perumusan menyediakan tempat ataupun ruang untuk membangun rumus multibagian. Dari rumus itu dipisahkan tanda seperti garis lurus, yaitu seperti ini. Estimasi model. Nah, ini bisa kita lihat nih formulation-nya. Estimasi modelnya ada WAG, capital, lag WAG, dan capital. Selanjutnya, model estimation-nya kita running terlebih dahulu. Model estimation-nya adalah estimation of the basic models with PLM. Berarti kita harus running PLM-nya. Selanjutnya lagi, estimasi model dasar dengan PLM. Pada poin ini, ada beberapa model
yang dapat diperkirakan dengan PLM dengan mengisi argumen model. Model efek tetap di dalam atau de value, model falling, model perbedaan pertama atau FD antara model, model komponen atau kesalahan acak. Nah, pada pengamanan dasar PLM ini adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diperkirakan, misalnya model efek tetap dan model efek acak diperkirakan menggunakan data tersebut. Nah, itu sudah kita running di sini, langsung muncul ya Google Frame. Yang ini bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, metode untuk menampilkan summary estimasi. Nah, summary-nya kita running terlebih dahulu. Ini bisa dilihat. Summary-nya kita bisa lihat ini terlebih dahulu. Ada macam-macam. Misalnya untuk model acak, metode ringkasan merupakan atau memberikan informasi tentang varian komponen, kesalahan, dan beberapa statistik uji efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui PINET atau PINSET. Fixed. Nah, itu sudah kita running. Bisa dilihat fixed-nya ada 10. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada macam-macam. Selanjutnya, yaitu efek tetap dari model ini dapat diekstraksi dengan menggunakan sintaks fixed. Jenis sintaks ini menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung dalam level berdasarkan tipe-tipenya atau level de value. Di dalam penyimpangan dari rata-rata keseluruhan dengan tipe the mean atau mean, dalam penyimpangan dari individu pertama berdasarkan tipe the freeze. Nah, maksud dari fungsi fixed yaitu mencerahkan objek fixed kelas metode summary disertakan yang mencetak efek dalam penyimpangan dari intercept keseluruhan. Nah, summary-nya sudah kita running, bisa dilihat ada 10 items, sangat signifikan. Selanjutnya adalah penggunaan PLM. Penggunaan PLM yang lebih maju. Pada file ini bermacam bagian lagi, yaitu estimator efek acak. Nah, bisa kita lihat estimator efek acaknya. Nah, itu bisa dilihat estimator efek acak-nya. Contohnya menggunakan estimator, yaitu sintaks-sintaksnya ya. Estimasi varian komponen kesalahan dilakukan dengan menggunakan fungsi
Ersholm yang memiliki metode dan argumen efek dan dapat digunakan dengan sendirinya. Memperkenalkan efek waktu atau dua arah maksudnya yaitu PLM untuk memperkenalkan efek individu menggunakan argumen. Panel tidak seimbang merupakan estimasi oleh PLM mendukung model panel yang tidak seimbang. Itu bisa kita lihat tadi panel-panelnya. Penafsir variabel instrumental, semua model yang disignifikan dapat diperkirakan menggunakan variabel instrumental. Instrumen ditentukan di akhir rumus setelah tanda garis lurus tengah. Oke. Model koefisien variabel pada fungsi PIPCAM memungkinkan estimasi model koefisien variabel efek waktu atau individu diperkenalkan jika efek argumen ditetapkan ke waktu atau individu. Selanjutnya adalah metode umum penaksir momen ini. Dalam ekonometrika, data panel untuk memperkirakan model dinamakan model Frege umum. Pada model VGLS umum didasarkan pada proses estimasi dua langkah. Pertama, model OLS. Model OLS diestimasikan lalu residualnya digunakan untuk memperkirakan matriks kesalahan yang lebih umum daripada efek acak yang digunakan dalam analisis acak GLS. Mungkin sekian penjelasan sintaks dari penjelasan ekonometrika saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.